Sinai Nauzen atau biasa disapa Sin adalah seorang pemimpin Skuadron 86. Dia lahir pada tanggal 19 Mei tahun 352 dan tinggal bersama keluarganya di sektor pertama Republik San Magnolia. Dia memiliki seorang kakak yang bernama Sorei Nauzen yang sangat menyayangi dirinya. Sebenarnya keluarga mereka adalah keluarga bangsawan di kerajaan Giadian. Namun suatu hari mereka memutuskan pindah ke San Magnolia. Dan ketika konflik antar dua negara itu pecah, seketika kehidupan harmonis mereka berubah. Diskriminasi antar ras semakin menegang, dan mereka yang notabene-nya minoritas terpaksa pindah ke kamp interniran karena kebijakan diskriminatif Republik. Untuk melindungi keluarganya, ayahnya pun bergabung dengan militer Republik dan menerima janji bahwa hak seluruh keluarganya akan dipulihkan. Dan ketika ayahnya meninggal, Republik San Magnolia ternyata ingkar janji dan malah berdalih bahwa hal itu hanya berlaku untuk satu orang saja. Percaya dengan omong kosong itu, akhirnya ibunya pun masuk ke dalam militer untuk melindungi anak-anaknya dan menitipkan Sin yang saat itu masih berusia 8 tahun dan kakaknya Sorei yang berusia 18 tahun kepada seorang pendeta Adularia yang merupakan teman keluarga sekaligus yang juga menentang kebijakan Republik dan tetap tinggal di gereja desa yang kemudian berubah menjadi kamp interniran. Sejak kecil Sin memiliki kemampuan ekstrasensor yang memungkinkannya untuk mendengar suara-suara dan dapat berkomunikasi dengan anggota keluarganya hanya dengan mendengar suara pikiran mereka. Keluarga Nauzen memang memiliki kemampuan seperti ini sejak turun-temurun karena keluarga mereka memang berasal dari ras campuran antara Pairop dan Onyx. Pairop adalah keluarga bangsawan Giadian yang dikenal memiliki kemampuan psikometri, sedangkan Onyx juga berasal dari bangsawan Giadian dan memiliki kekuatan peningkatan kecepatan bela diri. Dan kemampuan ini nampaknya turun kepada Sin. Kemampuan Sin kemudian berevolusi menjadi lebih luas lagi setelah dicekik saudaranya yang bernama Ray sampai hampir mati. Sensasi hampir mati itulah kemudian membuat kemampuannya semakin berkembang. Dia jadi bisa mendengar suara-suara dari orang yang sudah meninggal, bisa mendeteksi musuh tanpa menggunakan alat, telepati dan semacamnya. Dan itu pula alasan Sin selalu memakai selendang putih di lehernya. 4 tahun setelah mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dan saudaranya yang bernama Ray juga meninggal, akhirnya Sin pun memutuskan untuk mendaftar ke militer dan menjadi komandan di pasukan 86. Sebelum perang antara Republik San Magnolia dengan kerajaan Giadian pecah, sebenarnya negara ini dulunya pernah menjadi sebuah negeri monarki yang memerintah penduduk asli negeri itu dengan kejam. Namun pada tahun 1782 sebelum Masehi, sistem monarki itu digulingkan melalui revolusi demokrasi, dan Republik Negara Demokrasi Modern pertama di dunia pun didirikan untuk menggantikannya. Revolusi ini dipimpin oleh seorang wanita yang kemudian disebut San Magnolia, yang perjuangan dan pengorbanannya dijadikan sebagai nama negara untuk menghormatinya. Tetapi yang ironis dari revolusi ini adalah meskipun mereka berhasil melakukan transisi menuju demokrasi, negara ini tidak banyak berubah sebagai sebuah masyarakat. Banyak dari mantan keluarga bangsawan yang masih bertahan dan terus menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan, sehingga membuat republik ini tampak mengkilau di luar tetapi sangat kacau di dalam. Mayoritas penduduk asli di negeri ini adalah etnis Alba, yang memiliki ciri rambut putih, mata perak dan kulit pucat. Sedangkan minoritasnya disebut Korolata, memiliki ciri rambut hitam, mata hitam dan kulit coklat. Mereka adalah keturunan imigran dari berbagai negara, terutama negara kerajaan Giadian, dan status sosial mereka berada di lapisan terbawah. Diskriminasi sering terjadi, rasisme apalagi. Dan ketika perang pecah, kebencian mereka pun semakin memuncak. Bahkan negara yang menganut ideologi supremasi ras Alba ini, yaitu sebuah keyakinan atau mereka meyakini bahwa ras Alba lah yang paling unggul di atas ras lainnya di muka bumi ini, sampai membuat kebijakan yang diskriminatif. Sang presiden menetapkan bahwa semua warga Korolata di republik ini adalah sebuah ancaman terhadap bangsa, sehingga hak-hak sipil mereka dicabut dan dipindahkan secara paksa ke kamp interniran di luar, yang kemudian disebut sebagai sektor 86, yaitu tempat pembuangannya para ras imigran. Sebagai informasi, negara ini memiliki 85 distrik yang dilindungi dengan tembok yang kuat. Tetapi ada satu distrik di luar tembok yang sama sekali tidak dilindungi. Distrik tersebut adalah distrik 86. Orang-orang ini nantinya akan dijadikan sebagai prajurit untuk mengendalikan drone, atau bahasa kasarnya adalah tumbal. Penduduk Alba pun menerima dengan penuh sukacita atas undang-undang baru itu. Sementara ras Korolata begitu tersiksa. Padahal dulunya, yaitu setelah revolusi, mereka menyambut dengan hangat gelombang besar pengungsi yang tertarik pada cita-cita negaranya itu, yaitu kesetaraan. Sebenarnya hal ini terjadi karena sebuah kesalahan kecil,
yaitu ketika para imigran yang bukan keturunan Alba pertama kali datang ke negeri ini, mereka malah diklarifikasikan oleh Republik sebagai Korolata. Itu adalah sebuah kesalahan besar pertama Republik sebagai sebuah masyarakat, ujar Komandan Tertinggi Militer Federasi yang bernama Zimmerman. Victor Idinarok yang merupakan seorang pangeran kelima dari Roa Gracia pun mengatakan hal yang sama. Karena seiring waktu, perbedaan ini memunculkan pola pikir kita dan mereka di antara warga Alba dan lambat laun, karena mayoritas penduduk Alba biasanya menduduki posisi lebih tinggi daripada minoritas Korolata, berkembang menjadi sebuah keyakinan bahwa ras Alba adalah sebuah ras yang paling unggul. Pada tahun 358, Kekaisaran Giadian menyatakan perang terhadap Republik. Pasukan militer Republik diobrak-abrik oleh mesin perang Legiun Otonom milik Kekaisaran hanya dalam waktu setengah bulan. Dalam keputusasaan dan kepanikan itu, Republik akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh warga negaranya ke dalam 85 sektor administratif yang berpusat di sekitar ibu kota agar lebih mudah dipertahankan dari serangan Legiun. Setahun berikutnya mereka malah berkuar-kuar bahwa teknologi militer mereka lebih canggih ketimbang milik kerajaan. Juggernaut dan Rondon mereka dipuji-puji oleh media dalam negeri sebagai senjata yang paling unggul. Padahal kenyataannya Juggernaut mereka sangat lemah dan kurang maju dibandingkan unit Legiun milik kerajaan Giadian. Industri militer juga gagal menciptakan Juggernaut tanpa awak seperti milik kerajaan. Dan pada akhirnya mereka diam-diam mewajibkan Korolata sebagai pilot yang dapat dibuang sepenuhnya. Militer Republik menetapkan pilot-pilot ini sebagai prosesor untuk semakin merendahkan martabat hidup mereka dan menempatkan prajurit mereka yang tersisa untuk bertugas mengelola skuadron Juggernaut sebagai penanganan. Mereka didiskriminasi, dihina, diolok-olok, diperkosa hak-haknya, diusir dari kampung halamannya dan kemudian dijadikan alat perang oleh negara. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka masih tetap gigih melindungi negara ini dari amukan para penjajah dengan senyuman dan tawa yang menghiasi di antara peperangan mereka, tanpa memikirkan penderitaan mereka dan sama sekali tidak berpikiran buat apa kami mengorbankan diri kami untuk melindungi mereka yang hidup nyaman di dalam tembok itu. Sementara kami di sini setiap hari akan mati kapan saja dan ujung-ujungnya kami akan disingkirkan juga. Tetapi beruntungnya ada satu orang yang menyadari penderitaan mereka dan berusaha membela mereka sebisa mungkin. Orang itu adalah Vladilena Mirize, seorang anak mantan bangsawan yang sudah menjadi mayor pada usianya yang ke-16. Pertemuan dirinya dengan komandan pasukan Aiktisik bermula ketika dirinya dipindah tugaskan untuk menjadi handler pasukan bernama Spearhead yang pada saat itu dipimpin oleh Shin. Konon katanya, unit itu bisa membuat handler menjadi gila. Hampir semua handler yang ditugaskan meminta untuk pensiun atau pergantian unit. Bahkan kabarnya ada seorang handler yang bunuh diri dibuatnya. Meskipun telah mendengar semua itu, tapi Lena tetap menerima tugas tersebut. Apa alasannya dan mengapa dia ingin membantu mereka? Begini kisahnya. Ceritanya diawali dengan disebarkannya berita kemenangan Republik San Magnolia yang berhasil mengalahkan drone Legion milik kerajaan Giadian dengan kerusakan minim tanpa cedera ataupun korban jiwa. Mendengar hal itu, komandan tempur tak berawak yaitu Vladilena Mirize yang juga sebagai salah satu handler terbaik tidak menerima pernyataan tersebut. Apalagi dalam kalimat tidak ada korban jiwa, karena ia mengetahui betul bahwa sebenarnya negara masih menggunakan tenaga manusia untuk berperang. Lalu suatu ketika Lena dipindah tugaskan untuk menjadi handler pasukan bernama Spearhead yang pada saat itu dipimpin oleh Undertaker. Konon katanya unit itu bisa membuat handler menjadi gila. Akibatnya semua handler yang ditugaskan meminta untuk pensiun atau pergantian unit. Meskipun telah mendengar semua itu, tapi Lena tetap menerima tugas tersebut. Sementara itu, anggota Spearhead sendiri sedang melakukan kegiatan kebersihan sambil membicarakan handler sebelumnya yang menjadi gila. Mereka tidak merasa kasihan ataupun merasa bersalah, malah mereka menertawakannya dan berpikir bahwa handler berikutnya akan bernasib sama. Kemudian setelah itu, perang pun berlanjut. Aiktisik kembali berhadapan dengan Legion dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Sebagai ketua yang dikenal sebagai sang pencabut nyawa, Undertaker pun membantu menyelamatkan penderitaan rekannya, yang dimana hal itu sering dia lakukan setiap kali ada prajuritnya yang tidak bisa diselamatkan. Lalu pada malam harinya, Lena menghubungi semua unit Spearhead untuk memperkenalkan diri dan memberitahu mereka bahwa dirinya akan menjadi petugas komando baru.
Setelah itu, Lena menyapa mereka setiap hari, entah itu supaya bisa beradaptasi ataupun menyingkronkan diri. Pokoknya dia menghubungi mereka setiap hari. Undertaker pun sampai heran dan berpikir bahwa ini adalah hal yang langka, karena sebelumnya tidak ada satupun handler yang melakukan hal yang sama ketika waktu senggang. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi yang memberitahukan tentang perubahan cuaca, dan 2 jam kemudian, tiba-tiba terjadi penyerangan. Undertaker kemudian bergegas mengumpulkan pasukannya untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia menyadari ada segerombolan musuh yang mendekat dan sebagian sedang berkerumun di bagian belakang yang sepertinya sedang melakukan persiapan, dan ketika selesai musuh mungkin akan langsung menyerang. Setelah itu Undertaker pun menjelaskan strateginya, dan ketika mereka semua berpencar, Lena kemudian menghubungi semua unit untuk mengkonfirmasi keberadaan musuh. Dia memerintahkan kepada semua unit untuk menyebar dan menghentikan mereka. Undertaker kemudian menjawab bahwa pasukannya telah menyebar dan sudah siap untuk menghentikan pergerakan musuh. Saat peperangan berlangsung, Lena sebisa mungkin memberikan informasi yang berguna, sedangkan Undertaker dan rekannya menyerang Legion dengan brutal. Tampaknya pasukan Spearhead bisa mengatasinya dengan mudah, sehingga untuk pertempuran kali ini tidak menimbulkan satupun korban jiwa. Kemudian di kawasan Republik, Lena menghadiri sekolah sebagai perwakilan handler. Meskipun sudah dilarang, dia tetap menjelaskan sejarah Republik yang sebenarnya, di mana pemerintah Republik membuat 2 keputusan. Yang pertama, memindahkan penduduknya ke distrik administratif dan mengesahkan sebuah hukum bagi penduduk yang tidak memiliki rambut perak, tidak lagi dianggap sebagai manusia. Mereka diasingkan ke tempat pengungsian, dan orang-orang yang tinggal di sana disebut sebagai Ektisik. Mereka dipaksa untuk membangun tembok besar dan bertarung memiloti Juggernaut. Lena juga menjelaskan bahwa manusialah yang memiloti drone tersebut, tapi karena yang memilotinya Ektisik, maka semua penduduk menganggapnya sebagai drone tanpa awak, tak peduli meskipun mereka mati atau tidak. Hubungan antara Lena dengan pasukan Spearhead setiap hari semakin membaik. Setiap hari Lena menghubungi mereka, tidak hanya untuk membicarakan misi, tetapi juga untuk membicarakan masalah pribadi. Terlebih lagi dia tertarik karena pasukan itu selalu siap bertempur sebelum Lena menjelaskan situasi musuhnya. Lena juga sering sekali membanggakan pasukan Spearhead kepada sahabatnya. Dia berkata, jika dibandingkan dengan pasukan lain, Spearhead lebih sering bertarung tapi jarang ada korban jiwa. Namun karena itu juga sebagian orang menganggap Lena tidak cocok menjadi handler. Bahkan dia dinilai terlalu baik untuk seorang handler. Suatu hari seorang prajurit yang di bawah komandonya meninggal dunia, karena pada saat itu Lena tidak sempat membaca peta sehingga salah satu pasukannya tenggelam dan dihancurkan oleh musuh. Pada saat itu pula Lena langsung meminta maaf dan berkata tidak akan membeda-bedakan pasukannya lagi. Akibatnya ada seseorang yang beranggapan bahwa Lena tidak sungguh-sungguh karena selama ini dia hanya menggunakan kode panggilan dan tidak pernah menanyakan nama asli pasukannya. Dan itu cukup membuktikan bahwa dia tidak jauh berbeda dengan penduduk Republik yang menganggap Ektisik bukan manusia. Lena juga diberitahu bahwa tak ada satupun dari anggota Spearhead yang ingin berbicara ramah dengannya. 戦場を見に行こう。そこで何が起きているのか、そのすべてを。戦争をしているのでしょ、お父様。ああ、そうだよ。そして一緒にもっとひどいことを私たちがしているんだ。ひどいこと？やめさせなければ。 Kejadian itu sempat membuat Lena depresi. Walaupun hanya karena tidak mengetahui nama aslinya, dia tetap membenarkan bahwa dirinya memang tidak menganggap pasukan sebagai manusia. Dan meskipun hal yang dia lakukan menurut mereka tidak bisa dimaafkan, tapi Lena tetap memikirkan bagaimana caranya memperbaiki hubungannya dengan Spearhead. Dimulai dengan menanyakan nama pemimpin, hingga semua anggota yang masih menjadi bagian dari Spearhead. Karena itu juga Lena mengetahui suatu fakta, bahwa orang yang selama ini dipanggil Undertaker, ternyata karena selama ini dia membawa papan nama orang mati bersamanya setiap kali ada rekannya yang meninggal, dan akan mengukir namanya untuk dibawa hingga mencapai tujuan akhir. Undertaker, ima, yoroshii deshou ka? Douzo. Sentai Kakuin, kino mo
なんだろう。私はレーナ、ブラディレーナ・ミリーゼと言います。こんな今更ですけれども、あなたたちの名前を教えていただけませんか。 Akhir, setelah mengetahui semua nama anggota Spearhead, Vladilena pun ingin meminta maaf secara langsung kepada semuanya. Meskipun di antara mereka tidak menganggapnya sebagai rekan dan menyarankan Lena untuk berhenti, namun karena keputusannya itu, dia bisa membangun kembali hubungan baik dengan Spearhead. Dan sejak saat itu, Lena tidak lagi menggunakan kode panggilan. Dia menggunakan nama asli untuk memanggil pasukannya. Selain itu, ketika Lena menanyakan nama asli Undertaker, dia sedikit terkejut karena nama aslinya adalah Shinei Nouzen, sama seperti nama prajurit yang selama ini dia kenal. Mireille Vladilena mengingat kembali momen ketika dia dan ayahnya berada di medan pertempuran yang terjadi karena sebuah kecelakaan pesawat yang dia naiki terjatuh di medan perang. Akibatnya ada sebagian legion yang mendekat dan menyerang orang-orang di sekelilingnya, dan kejadian itu menyebabkan ayahnya Lena meninggal dunia. Sedangkan Lena menjadi satu-satunya orang yang selamat karena sebelum diserang legion, dia berhasil diselamatkan oleh pasukan Egg-Tisik. Dan ternyata orang yang menyelamatkannya itu adalah kakak kandungnya Nouzen yang bernama Surei Nouzen. Karena kejadian itu, Lena bisa mengetahui kebenaran tentang negerinya dan memahami apa yang dirasakan oleh Egg-Tisik. Mereka dilahirkan di negeri yang sama, tetapi nasibnya sangat berbeda. Dan hebatnya, mereka masih memiliki keinginan yang kuat untuk terus bertarung demi melindungi negerinya. Ohayo, Lena. Ohayo. ああ、そうだ。次の休みパーティードレス見に行かない？革命祭用な。もうそんな時期？やっぱり出ないとダメかしら。 Ketika Republik akan mengadakan festival revolusi, Lena diajak oleh sahabatnya untuk melihat gaun pesta. Tapi karena belakangan ini dia sibuk, maka dia tidak bisa ikut bersamanya. Namun karena Nouzen memberinya saran, pada akhirnya dia pun memutuskan akan menghadiri pesta. Dan untuk sementara waktu dia tidak akan terlibat dengan perang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Lena mendengar suara aneh. Nouzen mengatakan akan ada legion yang menyerang. Lena kemudian bertanya-tanya, kenapa dia bisa tahu akan ada legion yang datang? Padahal pada saat itu tidak ada siapapun yang berpatroli. Daripada menjawab pertanyaannya, Nouzen malah meminta Lena untuk memutuskan sambungannya. Akan sangat berbahaya jika dia tetap terhubung dengan alat komunikasi. Meskipun sudah diperingati, tapi Lena tetap ingin terhubung dengan semuanya. Dan akibatnya dia mendengarkan lebih banyak suara aneh yang berasal dari legion dan menyebabkan kondisi mentalnya semakin terganggu. Sedangkan di medan perang, Nouzen memutuskan sambungannya secara paksa. Dia dan rekan-rekannya tetap melanjutkan pertempuran meskipun mendengarkan suara orang-orang mati yang mengganggunya.